Ingsun nang warwi saturun newar hana apa tatag pulang tatag sungsang. Jadi masih begitu tuh kalau dia berdoa tuh. Jadi pakai bahasa zaman dulu. Ini engkong kita nih dia punya anak cakep gitu. Anak perempuan. Cakep. Ya anak perempuan namanya Larasati. Ini kalau gua kawin sama orang lain yang belum tentu juntrungannya, mendingan gua jodohin sama anak muda yang gua undang ke sini yang udah jelas ngebantuin gua. Mantu ini berjuluk Dewa Warman. Dewa Warman. Si Dewa Warman inilah yang kemudian mendirikan kerajaan pertama namanya Salakanagara. Di abad kelima berubah kekuasaan di situ, berubah kerajaan namanya Kerajaan Tarumanagara. Di mana letak orang Betawi? Di dalam kerajaan-kerajaan itu orang Betawi di dalam buku itu hanya disebut sebagai Hulun. Hulun. Apa Artinya itu Hulun? Hulun itu ketemu lagi di Jaga Asa Podcast. Kali ini kita kedatangan seorang guru, tokoh ya bagi masyarakat Betawi sudah tidak dipungkiri ya, udah dikenal semua lah. Kalau saya bilangnya komputernya Betawi. Tadi hubungannya dengan guru ya, karena buat nanya ya, buat patokan lah bahasanya. Selamat datang Bang Yahya Andi Saputra di podcast Jagasa. Iya Bang. Bang Yahya, saya manggilnya abang, apa encang, apa guru, apa ya enaknya manggilnya ya? Tergantung ya kalau memanggil orang itu. Misalnya kalau pagi-pagi itu saya mau dapat surat rujukan ke puskesmas kan ya. Kan kita ke puskesmas tuh dapat surat rujukan. Ya, kita daftar. Terus pas di daftar itu keluar tuh. Iya, surat. Silakan Pak. Nah, saya kira itu petugas karena saya pernah nonton Bapak di TV katanya begitu ya. Pas saya lihat lansia. Oh, Jadi udah lansia. Jadi udah ada yang manggil engkong. Engkong. Di rumah udah ada yang manggil engkong. Oh, banyak yang manggil engkong sama saya. Jangan-jangan udah Kepu cucu itu udah kalau cucu beneran gitu ya itu ada lebih 40 kali ya. Karena kan keluarga besar itu anaknya banyak. Nah, adik empok saya itu udah punya kawin, udah punya cucu, sehingga otomatis mereka jadi cucu kita. Jadi manggilnya engkong Yahya. Engkong Yahya. Emang udah putih juga Bang ya? Ya begitulah. Ya mudah-mudahan habis ngomong dari sini ini putihnya bisa hilang hitam lagi nih. Semoga ya. Dengan Bang Yahya ini saya kenal udah lama ya. Dulu selagi saya mahasiswa ya. Dulu saya aktif di mahasiswa Betawi. Bang Yahya udah melakukan penelitian ya dan ada bukunya tentang sejarah Betawi Bang. Ya. Bahkan Abang kuliahnya di sejarah Bang ya? Ya alhamdulillah jurusan sejarah di fakultas. Dulu namanya Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sekarang fakultas itu berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB. Nah, Bang, ya. Minta dijelaskan Bang Betawi. Asal muasalnya, siapa yang sudah mempublikasikan Betawi, terus hubungannya dengan Melayu, hubungannya dengan Sunda, Jawa, bagaimana Bang? Ya, jadi kalau kita ngomongin itu ya Bang Junaid ya, kemungkinan besar kita perlu waktu yang cukup panjang, paling nggak 4 hari 4 malam gitu ya. Waduh, karena kan itu menyangkut periodisasi sejarah gitu Bang ya. Karena kita kan bukan etnik kemarin sore. Betul. Gitu ya. Kalau saya baca buku misalnya, buku yang diterbitkan pada tahun 1982-an. Buku itu judulnya Penelusuran Sejarah Jawa Barat. Ya, penelusuran sejarah Jawa Barat. Kita tentang Jawa Barat dulu nih. Bukan Jawa Barat. Buku itu dikasih judul Penelusuran Sejarah Jawa Barat. Jadi waktu itu orang-orang para ahli sejarawan Sunda itu dia juga menggali akar dia itu dari mana sebetulnya. Maka ketemulah satu kitab yang berjilid-jilid yang ditulis oleh Wangsakerta. Dikumpulkan oleh Wangsakerta di abad ke-17. Abad ke-17. Itu siapa? Wangsakerta itu salah satu pangeran
yang orang kepercayaan Cirebon. Dari Cirebon. Dari Cirebon. Dia itu saat itu diminta oleh Raja Cirebon untuk menjadi ketua panitia muktamar, bukan muktamar ya, Kongres Sejarah. Nah, jadi orang sono bilang Gota Suara kalau nggak salah ya, Kongres Sejarah. Dan dia mengundang ahli-ahli dari berbagai tempat di Nusantara. Maka dari undangan dia itu datang orang-orang ahli, baik pangeran, baik raja, baik juru tulis, baik apa yang diutus oleh masing-masing kerajaan atau masing-masing kota pada masa itu menyerahkan macam-macam naskah sejarah yang mereka tulis. Termasuk juga sejarah bagaimana nanti orang di sini itu ikut pada kongres sejarah itu dulu disebutnya bukan kongres sejarah ya. Nah, itu dikumpulin dalam berjilid-jilid namanya Pustaka Ibumi Nusantara. Jadi saat itu udah disebutin Pustaka Ibumi Nusantara. Tahun 80 itu udah jadi ada. Itu dia mengambil intisari dari kumpulan yang diterbitkan pada abad ke-17. Ya, 1800. Nah, ceritanya sama Betawi. Nah, disinilah mulainya bahwa di sini menurut buku itu ada satu engkong yang engkong itu hidup di kawasan Kalitirem. Kalitirem tuh kalau kita Kalitirem Kali. Kalau kita ke sini tuh dari sini tuh dari kampung apa nih namanya nih? Di Kampung Setu kita ke sono milirin nanti kita ketemu apa tuh namanya Cisadane. Bukan. Kalau nanti kita akan ketemu itu apa namanya BKT. Oh, BKT Banjir Kanal Timur. Ya, Banjir Kanal Timur terus kita ngeloyor ngilirin nanti akan ketemu kampung namanya Rorotan. Rorotan yang di Jakarta Utara, pinggir laut. Dari Rorotan kita terus milirin akan ketemulah kita Sungai Tirem, Kali Tirem. Sebelum Cisadane berarti ya? Ya Cisadane ke sono. Jauh ya? Cisadane jauh lagi ke sono lagi. Ini mah di sini. Jadi di kampung kita nih. Nah, di Rorotan itu kan kalau Abang ingat barangkali ada orang tua kita yang Aloyarham itu yang meninggal tempo hari sekda kita kan. Iya, Bang Saifullah. Bang Saifullah dia. Ya, Rorotan bener itu. Iya, Rorotan itu. Nanti ketemu Sungai Tirem. Nah, mulailah cerita bahwa dia karena udah konggong model saya gitu ya, mungkin janggut udah putih, maka dipanggil Aki. Nah, dia itu mengelola kawasan pinggir Kali Tirem dari Rorotan terus. Nanti Kali Tirem itu kan mentoknya kepada kampung Marunda. Marunda yang di Bekasi. Marunda Rumah Pitung. Oh iya, Marunda Rumah Pitung. Itu kan kalau mau ke Bekasi itu nanti kita negongnya itu ke kanan. Nanti akan ketemu Marunda Turi. Dari Marunda Turi itu ke sono lagi barulah kita masuk ke Bekasi. Nanti ketemulah nanti Kampung Taruma. Nah, ini kita mentok ke situ, belok dikit itu nanti ketemu Marunda Besar sama Marunda Pulau. Disitulah ada yang kita kenal kemudian Masjid Al-A'lam, kemudian udah gitu Rumah Si Pitung. Nah, itu kapan masa hidupnya si Aki Tirem itu? Si Aki Tirem itu punya nama yang benernya adalah Aki Luhur Mulia. Aki Luhur Mulia menurut buku itu yang ditulis oleh yang dikumpulkan oleh para sejarawan itu. Pangeran Panembong tadi, Pangeran Wangsakerta tadi itu. Nah, kapan hidupnya dia? Hidupnya dia itu pada abad kedua Masehi. Abad kedua. Masih beragama macam-macam lah. Iya, belum ada Hindu belum. Dia belum bicara kita robana atina fi dunia hasanah. Dulu zaman itu masih ingsun nang warwi saturun newar hana apa tatag pulang tatag sungsang. Jadi masih begitu tuh kalau dia berdoa tuh. Jadi pakai bahasa zaman dulu. Bahasa Sangsekerta. Ya. Nah, jadi itu pada tahun 130 dia mengelola kawasan itu kawasan makmur. Nanti di sini dalam penggalian arkeologi yang dilakukan oleh teman-teman kita arkeolog itu, ahli kebudokaalan, ditemui nanti gerabah, ada senjata dari batu, Nah, itu abad 5 sebelum Masehi.
Nanti bukunya ada lagi tuh. Abad 5 sebelum Masehi di kawasan itu menurut buku Percandian Batujaya misalnya ya. Ada buku namanya Batujaya kan di Kerawang. Ya, di Kerawang. Ya. Tapi bukunya itu Percandian Batujaya kan kawasan itu dulu nyampur. Oh iya, sepanjang itu pinggir laut ya. Nyampur. Pokoknya dari sono ke sono itu nyampur. Iya. Kan kemudian kolonial yang memisah-misahkan itu menjadi afdeling A, afdeling B, afdeling C dan seterusnya, atau kampung ini jadi wakemeister apa segala macam, jadi back segala macam, jadi seperti itu zaman kolonial. Nah, dia itu mengelola kawasan itu menjadi subur makmur. Subur makmur itu dia tirem itu kan itu kerang. Jadi poyokan dia itu, si Aki Luhur Mulia itu dipoyokin Aki Tirem, Aki yang kehidupan sehari-harinya ada di sungai, ada di laut. Dan dia mempunyai mata pencarian dengan menjadi nelayan. Nelayannya kalau kita pergi laut, kalau kita sekarang misalnya pergi ke depan rumah bapak ini, kemudian di sana ada tukang seafood. Nah itu dia. Itu dibilang tirem. Iya, kerang. Tirem kan kerang yang besar dan bisa kita makan gitu. Nah, dia subur makmur di samping kerajinan tadi gerabah. Iya. Terus priuk, cangkir, apa segala macam yang dibikin dari tanah. Dia juga pertanian. Kalau kita lihat zaman dulu itu sampai sekarang pun kalau kita lihat di Rerotan itu kan masih ada sawah-sawah. Yeah. Nah itu kemudian juga di samping petani dia ahli bikin itu, dia juga nelayan. Dia makmur hidupnya. Nah Bang, nyambung ke ini maksudnya itu iya latar belakang ketika bicara Betawi itu udah disebut Betawi atau belum? Nanti dulu, makanya belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ. Iya. Jadi yang saya mau katakan bahwa pada masa itu ada satu komunitas yang dipimpin oleh Aki Luhur Mulia yang mengelola kawasan itu menjadi makmur. Ketika kawasan itu menjadi makmur, orang-orang yang belum makmur melotot matanya. Akhirnya dia menjarah tempat itu. Yang dikenal dalam sejarah itu perompak, bajak laut. Ya. Bajak laut mengganggu terus setiap dia panen, dia rompak. Akhirnya si Aki Luhur Mulia ini mengundang orang pemuda model ente ganteng begitu ya, Bang Junet. Tolonglah kamu bantu saya untuk menertibkan dan mengamankan ini kawasan saya dari gangguan perompak. Dalam buku itu dikatakan. Maka dia dengan ikhlas datang ke kampung itu membawa rombongan kira-kira 50-70 orang. Si anak muda itu. Ketika anak muda itu datang, si perompak datang dihantam sama dia dan menjadi aman damai kawasan itu. Nah, karena sudah aman damai, si perompak itu bajak laut berani lagi nyatorin itu tempat, maka pikir ini engkong kita nih, dia punya anak cakep gitu. Anak perempuan. Cakep. Ya, anak perempuan namanya Larasati. Larasati. Si Larasati ini pikir ini kalau gua kawinin sama orang lain yang belum tentu juntrungannya, mendingan gua jodohin sama anak muda yang gua undang ke sini yang udah jelas ngebantuin gua. Iya. Gitu. Maka ya maulah dikawinin. Saat itulah ketika dikawinin dia udah menjadi mantu, dia udah merasa tua, akhirnya dia menyerahkan kekuasaan mengelola kawasan itu, si Aki Luhur Mulia itu kepada mantunya. Mantu ini berjuluk Dewa Warman. Si Dewa Warman inilah yang kemudian mendirikan kerajaan pertama namanya Salakanegara. Nah, Salakanegara ada di sekitar Kali Tirem. Di buku itu disebutkan Aki Tirem, Sungai Tirem, jelas Sungai Aki itu ada di kawasan itu. Memang kalau kita yang ngomongin si Salakanegara, kemudian teman-teman kita dari Banten akan protes kepada kita. Dia bilang Salakanegara bukan di situ, Om. Dia bilang begitu. Gunung Salak. Dia di sono, bukan di Banten. Di Banten dia ada di Banten. Jadi maaf. Nah, sesudah itu ini kerajaan makmur. Tapi sebagaimana satu kekuasaan, dia nggak mutlak berkuasa panjang. Ya. Di abad kelima berubah kekuasaan di situ, berubah kerajaan namanya kerajaan Tarumanegara. Di abad kelima. Pusat di Kerawang. Ya, enggak di sini di Cakung. Sebetulnya kawasan dia itu Cakung. Ya. Cakung kepada batas sampai kepada itu ada kampung namanya Kampung Taruma. Taruma Jaya. Nah, Taruma Jaya. Itu disitulah
Ya tentu saja daerah kekuasaannya tuh kalau mudikin ke sono ngetanin itu sampai kepada Kali Cisadane. Ke sono sampai ke sono Kali Citarum. Ya, ke sono Kali Cisadane. Gitu atasnya begitu aja, ke sono sampai Gunung Salak. Jadi gampangnya kan begitu. Maka si Dewa Warman sampai 12 surut kekuasaannya, berganti kekuasaan baru. Namanya Tarumanegara. Tarumanegara inilah yang rajin masang patok-patok di mana tempat, sehingga karena ada tulisan dia tulis di patok-patok itu, prasasti-prasasti itu, maka orang-orang sejarah baru memulai sejarah modern di Indonesia itu pada abad ke-5 dengan ditemukannya prasasti Tugu. Prasasti Tugu karena ada tulisan itulah. Ada data, ada fakta, ada sumber utama, maka ditetapkan mulai ada sejarah di sini. Itulah dibilang Tarumanegara paling tua ya Bang. Iya, sementara si Engkong Tirem itu yang sudah membangun kekuasaan di kawasan itu pada abad kedua itu karena dia tidak meninggalkan bekas, maka dia belum diakui dalam buku sejarah yang ditulis oleh para sejarawan pada abad modern sekarang ini begitu. Nah, sesudah itu kemudian abad ke-8 kekuasaan itu kacau lagi. Ya. Udah masuk agama tuh. Abad ke-8 udah ada Hindu. Di sini ini kan namanya tuh kalau di dalam buku-buku itu Jawa Barat bagian utara disebut. Jawa Barat bagian utara. Jawa Barat bagian utara itu kawasan kita nih, Jawa Barat bagian utara. Itu kemudian kekuasaan Mataram kuno. Mataram kuno di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian kerajaan Majapahit muncul. Dia itu sebetulnya secara de jure menguasai kawasan kita. Kawasan kita dikuasai oleh dia. Karena sudah ditaklukin tuh kerajaan Tarumanegara oleh dia. Tapi karena dia ribut dan suka pergi menaklukkan empat layan, kontrol terhadap ini menjadi lemah. Karena lemahnya kontrol terhadap ini, maka peradaban lain masuk ke sini. Mana dia? Peradaban abad ke-8 itu nanti bukunya banyak ya. Ada buku itu peradaban Melayu. Melayu masuk. Yang dibawa oleh kerajaan Sriwijaya. Nanti bukunya banyak tuh Bang Cunet. Ada buku Kedatuan Sriwijaya, Masa Jaya Sriwijaya itu buku-buku bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mulai abad ke-8 itulah orang sini sudah menyerap peradaban Melayu dengan ciri utamanya adalah bahasa Melayu. Abad-abad itu. Dan meninggalkan di kampung sini jadi bahasanya Melayu. Nah itu dia. Nah kuat bener dia. Tapi kemudian kontrol terhadap ini pun melemah baik peradaban Melayu maupun peradaban Jawa. Maka di abad ke-12, 11 itu, 10, 11, 12 ada kekuasaan dari Jawa Barat. Namanya Kerajaan Pajajaran. Dialah yang kemudian menguasai kawasan ini sehingga pelabuhan yang dulu namanya cuman bandar doang, ada Bandar Taruma, ada Bandar Kalapa, berubah namanya menjadi Bandar Sunda Kelapa. Jadi Pajajaran yang bikin tuh ya? Pajajaran. Bukan Taruma ya? Bukan. Taruma udah tenggelam lah. Nah, pada masa kerajaan Taruma, pada masa kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran itu, nah kemudian ini kawasan semakin top, semakin oke. Karena makmur dan dia mengundang banyak orang, bananya pada melotot. Itu yang namanya rempah-rempah, pala, pertanian, itu subur makmur. Maka yang pertama bekerja sama dengan kerajaan Pajajaran itu adalah Portugis. Udah abad 12 ya. Enggak, itu abad 16 sudah. 1512 itu terjadi MOU namanya, MOU. Karena ini dikuasai kawasan yang sangat strategis ini yang namanya Sunda Kelapa itu dan beberapa pelabuhan sampai Banten itu dikuasai oleh kerajaan Sunda Pajajaran, sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur itu terjadi lagi perubahan kekuasaan. Mataram. Jadi Mataram itu sudah menjadi Mataram Islam. Maka muncul Pangeran Trenggono itu kemudian mengutus seorang untuk merebut kawasan ini, yaitu Bapak Fathahillah. Dari Banten? Bukan, dari sana, dari Cirebon.
Iya dari Cirebon. Dari Cirebon. Iya. Jadi Pak Trenggono itu, Sultan Trenggono itu mengutus Fathahilah untuk merebut kawasan ini dari dan Portugis. mengusir perjanjian, membatalkan perjanjian dan menguasai kawasan yang sangat strategis ini. Itu loh, maka diusirlah dia, maka itu terjadi kemudian pada apa yang disebut dengan Fathahilah itu pada tanggal 22 Juni 1527. Itu kan peperangan Bang ya? Ya perang. Peperangan antara pasukan Fathahilah dengan Portugis. Iya. Jadi yang katanya banyak yang orang meninggal. Portugis bekerja sama kerajaan Sunda Pajajaran itu bekerja sama dengan Portugis untuk perdagangan dan keamanan. Ya. Jadi semua lada yang dihasilkan oleh kerajaan Sunda Pajajaran itu hanya dijual, dimonopoli oleh Portugis. Karena itu, ini kekuatan-kekuatan lain yang baru muncul itu heran. Ini kawasan bebas kita berlayar, tapi kenapa mereka hanya menguasai? Akhirnya diutuslah Bapak Fathahilah itu, dan akhirnya cerita terjadi 22 Juli 1527. Itulah yang kemudian oleh pemerintah kita besok bakalan dirayain besar-besaran menjadi hari jadi kota Jakarta yang katanya umurnya udah 500 tahun katanya begitu. Iya 5 abad. Nah, di mana cikal bakal Bang ya? Di mana letak orang Betawi? Di dalam kerajaan-kerajaan itu orang Betawi di dalam buku itu hanya disebut sebagai hulun. Hulun. Artinya apa itu hulun? Hulun itu rakyat. Hulun rakyat. Rakyat dari kekuasaan kerajaan-kerajaan itu. Yang beda dengan lainnya. Ketika dia dikuasai oleh kerajaan Melayu, dia menjadi bahasa Melayu. Ketika dia orang Jawa menguasai kawasan ini dengan ketika orang Sunda menguasai kawasan ini, dia tetap berkepribadian Melayu. Ketika orang Jawa Fathahilah menguasai kawasan ini dengan mendirikan Keraton Jayakarta, dia tetap menjadi Melayu. Dia meskipun mereka itu berbahasa Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta. Ketika dikuasai, dia tetap mempunyai kepribadian sendiri yang lebih kuat kepada unsur peradaban Melayu. Oleh karena itu dia tetap sampai sekarang mengutamakan cirinya ada ciri kebahasaan yaitu bahasa Melayu. Bang, saya mau tanya Bang. Ketika saat itu yang tadi saya bilang, Engkong bilang itu Melayu udah ada ya, udah lama. Ya. Sampai bahasanya. Dan saat itu Melayunya udah Islam Bang ya? Belum. Oh iya belum. Abad ke-5, abad ke-8 itu kan belum. Jadi masih Hindu Buddha. Dia menjadi Islam itu baru pada abad ke-15. 14-15 ya. 14.500-an. Itulah kemudian dengan datangnya misalnya Syekh Kuro kesini. Yeah. Syekh Kuro membangun pesantren pertama di Jawa yaitu di Kerawang. Nanti dia akan mendirikan masjid di Cirebon. Masjid Raya itu di Cirebon. Nah, Bang, nyambut ada hubungannya nih. Ketika orang kadang-kadang taunya Betawi ya Melayu atau Melayu ya Betawi yang ada di kita. Iya. Nah, itu kapan orang misalnya bilang Betawi, apakah ada hubungannya dengan Batavia, Bang? Enggak, itu belakangan dong. Itu belakangan. Itu kan nanti baru pada abad ke-16. Tahun 1619 barulah kawasan ini ditaklukkan oleh Jan Pieterszoon Koen, dan Jan Pieterszoon Koen membangun kota baru namanya Kota Batavia. Jadi memang kalau kita ngomongin kota ini itu kita harus bedain mana orangnya, mana kotanya. Jadi tadi itu dari Salakan Negara ke Tarumanegara, ke Melayu, ke Jawa, ke Sunda, ke kemudian penjajahan Belanda itu pakai bahasa Belanda, itu adalah proses bagaimana kota itu menjadi Pelabuhan Sunda Kelapa, menjadi Jayakarta, menjadi Batavia, kemudian menjadi Jakarta. Itu adalah proses perjalanan kota Jakarta. Kota Jakarta. Nah, orangnya. Nah, ya itu orangnya. Nah, sekarang kita berbicara kepada orangnya. Aki Tirem itu adalah cikal bakal, kalau orang kampung saya bilang itu bebongkot. Didongkot. Bebongkot.
Bongkot paling paling sumber dasar, ya, paling dasar. Dia itu bebongkot orang Melayu Betawi, dulu disebutnya bukan Betawi tapi proto cikal bakal. Para peneliti nih itu kan siapa sih Aki Tirem? Aki Tirem itu orang sini, ya itu orang sini siapa? Proto manusia Melayu Betawi dikatakan seperti itu. Bahasanya udah Melayu. Iya, bahasa dikatakan kepada mereka itu proto manusia Melayu Betawi. Meskipun dia di awalnya masih menggunakan bahasa Sangsekerta seperti yang di prasasti itu, bahasa Jawa mungkin ya. Jawa kuno, bahasa apa? Tetapi untuk membedakan dengan orang lain, kan orang lain ada lagi tuh yang datang ke sini. Ya. Ntar orang lain itu kan kalau misalnya ketika Fathahilah menyerbu kawasan ini di 1527 itu kan dia membawa banyak orang. Ya. Untuk membedakan itu maka para ahli membedakan orang yang kalau zaman Pak Harto disebut orang penduduk inti kota Jakarta. Penduduk inti kota Jakarta itu yang namanya Melayu Betawi, proto manusia Melayu Betawi zaman itu. Itu kan zaman Soeharto. Maksud saya, pertanyaan saya, orang bilang Betawi udah ada di tanah Jakarta itu sejak kapan tuh Bang? Ya, atau pada saat apa? Atau ada tulisan atau ada apa? Di abad ke-16, masuk abad ke-17, itu ada surat testamen. Testamen itu surat wasiat. Yang isi surat itu menjelaskan bahwa ini kan ada nyonya. Jadi pada masa itu ketika kawasan sudah ditaklukkan oleh Jan Pieterszoon Koen, orang-orang banyak datang ke sini. Salah satunya orang Cina yang datang ke sini. Si orang Cina itu mempekerjakan banyak orang di perkebunannya. Orang Cina asli sinilah, orang Cina mempekerjakan orang sini dan orang mana-mana yang datang. Iya, ada Jawa, ada Sunde, ada Bali, ada macam-macam. Nah, ketika dia wafat itu dia nggak punya penerus, nggak punya keturunan. Maka dia tulis surat. Aku usiatkan kepada engkau wahai si ini yang orang Betawi, si ini yang orang Sunda, si ini yang orang ini. Jadi Ki Betawi itu dikatakan sebagai orang Betawi ada dasar utamanya yaitu dasar testamen surat wasiat itu. Yang orang Cina itu. Orang Cina itu namanya Nyai Inkua. Nyai Inkua. Orang Cina dipanggilnya Nyai. Ya kan dulu kan kita menghormatin orang kan macam-macam. Ada bukannya Aki, ada Nyai, tapi dia Nyai. Saking dia dekatnya kepada orang-orang pribumi. Jadi data testamen itulah yang pertama mengatakan bahwa itu ada orang Betawi. Perwakilan lah ibaratnya. Perwakilan. Jadi kan dia kasih wasiat kayak ente gitu Jun, kalau misalnya orang tua akan meninggal. Iya, dikasih maka ini warisan ada warisan ini kepada Junet dan bininya yang orang Jawa. Iya, warisan. Nah, jadi itulah baru begitu. Kata Betawi. Berarti di abad 16 ya? Ya, abad ke-16. Abad ke-16. Awal abad 20, awal abad 17. Ada yang bilang gini, Bang. Ada hubungannya dengan buku Al-Patawi. Oh enggak beda. Itu buku Al-Patawi baru. Itu adalah buku yang sebetulnya itu kalau mau ngomongin buku Al-Patawi itu beda lagi ya. Beda lagi. Jadi segmen yang beda itu karena itu berbeda dengan yang kita bicarakan nanti. Jadi nah jadi tadi itu Bang yang dibilang cikal bakal ada orang Cina udah nyebut orang Betawi. Jadi saat itu udah ada ya. Tapi memang kemudian pada masa kolonialisme itu kan mulai di sini ketika Jan Pieterszoon Koen menghancurkan kota Keraton Jayakarta di 1619. Dia membangun kota baru. Nah, kota baru namanya Batavia. Kemudian si Betawi ini disamarkan oleh banyak orang yang memakai si Betawi ini sebagai nama tempat, sebagai nama orang, sebagai nama pohon. Iya, ada yang bilang. Ya, jadi emang begitu. Buku yang kan ada teman-teman yang mencari nih. Kalau si Betawi ini sudah ada lebih dahulu dari si Batavia. Iya.
Ya, si Batavia itu kan baru tadi kan abad ke-17, Ya, 1619. Ya. Nah, si Betawi sudah ada, si Batavia sebagai kota baru muncul kemudian. Ya. Nah, ini kan kalau dia dikatakan si Betawi itu mana dulu transliterasi dari Batavia kan enggak juga gitu ya. Jadi ada satu buku yang menjelaskan ternyata indikasi mengenal orang dari satu tempat itu dikenali sebagai dalam ilmu toponimi namanya ya. Ilmu toponimi itu ilmu dalam ilmu sejarah penamaan sesuatu tempat berdasarkan kecenderungan ada yang di rupa bumi di tempat dia itu. Cenderungannya misalnya keseharian. Nah, ya, misalnya, apa sifatnya? Iya, maka muncul orang-orang yang dikenali atas indikasi dari nama itu. Kayak gini banyak ciri lo orang Betawi cirinya begini gitu bukan? Bukan begitu. Nah, ini kan kita orang sini nih. Orang sini tuh yang kemudian nanti namanya Betawi. Tapi mereka kan tinggal menyebar di mana-mana. Menyebar di mana-mana. Nah, sehingga dari persebaran itu muncul nama-nama kampung. Oh iya, kampung nama-nama Melayu, kampung itu, Ambon, kampung Jawa. Nah, itulah yang kemudian ketika nanti mereka bersentuhan sesama mereka, abang dari mana? Mereka bukan menyebut nama etnik, tapi menyebut nama dia tinggal. Gitu. Karena sama-sama. Saya sama abang dari mana? Oh, anak dari Jakarta Barat kampung ini. Oh, saya dari Gandaria. Gitu kan ya. Jadi enggak kalau kita turu-turu kita yang enggak menyebut etnis kita. Enggak nyebut iya. Ini yang kita sebut dari wilayah kita. Iya, wilayah kita. Abang dari mana? Oh, dari sono dari Petukangan. Cengkareng. Oh, dari Cengkareng. Oh, dari Jagakarsa. Oh, jadi begitu. Nah, itu kampung-kampung itu kemudian disamarkan. Orang sini yang saat itu sudah menonjol, kemudian orang itu menyebut orangnya juga, kotanya juga sama. Itulah yang kemudian menjadi kacau. Ini kan orang kacau. Ini Yahya nih. Ya. Yahya. Ini dia tinggal di Jakarta. Sebut kampungnya coba. Kampung abang Yahya tinggal di Gandaria nih. Gandaria. Ini si Yahya nih. Si Yahya dia itu orang Betawi. Iya. Orang Betawi tinggal di Batavia. Maka si Betawi itu disamarkan, wah dia Batavianan, jadi orang Batavia dia gitu. Enggak dibilang Betawi. Enggak dibilang Betawi. Nah, dia merujuk kepada nama tempat. Itu yang kadang-kadang kita susah menjelaskan hal ini kepada kawan-kawan kita. Nah, barulah pada abad keberapa Bang itu ada yang mulai bilang saya orang Betawi, Al-Batawi, ya kan? Ya itu abad kemudian abad itu sih abad 19. Udah 19. Abad 19. Udah mulai kan artinya apakah dalam rangka? Ya, tapi kan tadi ketika si Nyai Inkua itu meninggal, dia menulis ada orang Betawi. Jadi sebetulnya ini memang harus kita harus kita buka betul bahwa si Betawi itu sudah disebutkan oleh Nyonya Enkua dalam surat wasiatnya. Dan itu di abad ke-12. Nah, tapi kemudian orang ini masih penasaran, nggak yakin sama ini. Apa sih sebetulnya Betawi? Maka dia mengebet banyak buku. Salah satu buku yang dikebet itu adalah buku berbahasa Belanda yang memang diterbitin baru abad 19 pada 1880. Pada 1880 buku itu diterbitkan dalam bahasa Belanda. Namanya Plankundig van Nederland Indie. Buku tumbuh-tumbuhan yang ada di Batavia. Nah, salah satu tumbuhan yang sangat menonjol itu adalah disebut gulinging Betawi. Nama pohon. Jadi si Betawi itu menurut beberapa orang termasuk Allahyarham Ridwan Saidi juga mengakui bahwa si Betawi itu satunya berasal dari nama tumbuhan. Si tumbuhan itu sebetulnya sudah umum dikenal oleh tengah-tengah masyarakat kita, Bang Jun. Nah, karena itu tumbuhan itu dulu kalau ada orang korengan gitu ya. Ada orang korengan digebuk maka itu, dimandiin maka itu. Ada orang kesurupan
dimandiin pakai itu. Orang kita itu nyebutnya pohon ketepeng. Oh, pohon ketepeng. Orang kita bilang ketepeng. Pohon ketepeng. Tapi orang Belanda bilangnya pohon Betawi. Pohon guling Betawi itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu gulinging Betawi. Dalam bahasa Latennya itu namanya Cassia glauca L. Cassia glauca L. Jadi menurut buku itu ya, Plankundig van Nederland Indi. Buku hal ikhwal tumbuh-tumbuhan, ya itu dia rajin betul. Jadi ada yang mengatakan bahwa si Betawi itu diambil nama dari nama pohon. Itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa si Betawi itu dari nama ragam hias. Gitu. Ragam hias, anting-anting itu. Anting-anting ya. Model anting-anting atau model namanya Betawi gitu ya. Jadi kira-kira begitu Bang Jun. Jadi memang ini harus kita jelaskan betul kepada kawan-kawan kita. Ini memerlukan tenaga dan masa yang cukup lama untuk bisa meruntuhkan, bukan meruntuhkan ya, memberikan pemahaman bahwa Betawi dengan Batavia itu beda. Beda. Itu. Kita meskipun kan begini. Abang juga kan di LKB nih Bang ya. Kalau teman-teman di LKB udah paham tuh Bang ya. Ya sebagian besar sudah paham. Karena kan di Lembaga Kebudayaan Betawi itu Bang Junaid ya. Kita membiasakan diri itu membuka forum namanya Ngaji Budaya. Ngaji budaya. Saya pernah dengar tuh Bang. Tiap hari Kamis ya. Karena nanti kayak hari ini nih, hari Kamis ya. Hari Kamis itu nanti malamnya kita nggak pulang dulu. Habis sembahyang maghrib kita tahlilan dulu. Tahlilan orang Betawi. Kita doain pada mama kita, guru-guru kita gitu. Kira-kira begitu. Jadi begitu. Dan kan yang beredar sekarang di media, di Bapak Google terutama ya, kalau kita searching itu, orang Betawi itu baru ada baru pada abad 19. Hasil kawin-mawin antara orang Sunda, orang Jawa, orang Minang, orang apa, jadilah dia suku baru gitu. Dulu dia pada sensus penduduk di tahun 1730 misalnya, ini hanya dikenalin budak gitu ya. Ketika 1800 kok budak ini semakin gak ada, semakin tipis. Berubah namanya Batavianen, jadi orang Betawi. Jadi kira-kira begitu. Ada yang bilang gitu, versi itu ya. Itu yang beredar kalau kita buka di Google. Udah mulai banyak pengakuan negara Bang ya. Ada pengakuan negara ya. Ada yang namanya ketika negara ada baru udah menjelaskan dengan detail suku-suku tuh Bang. Ya. Berarti ada negara kan mengakui sebuah suku. Nah, ya ada negara suku Jawa, itu, suku apa, suku negara apa. Itu sebelumnya yang namanya negara Republik Indonesia itu kan nggak ada. Ya akhirnya kan ada pas merdeka. Nah, dia ada karena ada pengakuan dari etnik-etnik yang mendukung itu. Proklamasi pertama itu sebetulnya 1928 karena berbahasa Indonesia. Bahasanya negara tanah air Indonesia. Jadi pengukuhan terhadap negara Indonesia itu baru terjadi pada tahun 1945. Itu hasil dari kesepakatan etnik-etnik yang ada. Bagaimana si etnik ini kemudian menyadari bahwa kita nggak bisa sendirian. Maka muncullah upaya Bang Tamrin itu dengan organisasi politiknya. Nah, itu hilang semua lu Jawa hilang, ini hilang. Jadi kita menjadi satu Indonesia. Tujuannya saya bekerja sama dengan kekuasaan ini untuk berjuang dari dalam. Soekarno, Hatta segala macam itu berjuang dari luar, menuntut 100% merdeka. Tapi proses kemerdekaan ini harus kita bicarakan di meja. Kata Tamrin kan begitu. Maka kita sadar semua si Jawa menyadari bahwa saya harus mendukung upaya ini menjadi satu kesatuan yang namanya dirumuskan nanti dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi negara belum ada, kita sudah ada. Jadi Betawi ada di Bhinneka Tunggal Ika Bang ya? Ya ada. Sangat ada. Dia Betawi itu menjadi contoh bagi semua etnik yang ada di sini dan mereka sudah paham sebetulnya. Kalau ada ahli politik dan ahli ilmu humaniora dari Monash University, namanya Lance Castle itu, meskipun kita mencerca dia karena kita dikatakan campuran itu kan, jadi begini, saya ingin, sejarah itu ini ada awal, ada tengah awal, ada masa kolonial, ada masa kemerdekaan.
Nah, ini yang nggak dihitung oleh sejarawan-sejarawan tadi itu. Dia mulai berbicara ketika kita ini udah dijajah Cilencastle nih. Jadi kita udah dijajah nih, orang Jawa tinggal di kampung Jawa, orang Melayu di kampung Melayu, orang Bugis di kampung Bugis, orang Makassar di kampung Makassar, orang ini di kampung ini. Jadi dia ngeliat seperti itu tuh. Itu kan baru kemudian, baru zaman modern atau abad 19. Lebih menjadi abad 19. Memang kemudian semua mereka itu memberikan andil bagi keberadaan Betawi. Dalam ekspresi kesenian misalnya nanti bisa kita lihat ya, gitu Bang Junaid. Di tahap berikutnya Bang kita ngomong soal kesenian Betawi. Jadi teman Jaga Asa luar biasa, udah pantes dipanggil engkong profesor ini. Enggak lah, engkong aja engkong bisa. Profesor Betawi. Jadi enggak, ini begini Bang Junaid, memang belum ketemu ya ini. Saya lagi cari satu formula yang ringkas, yang singkat sehingga data-data ini bisa dikunyah oleh siapapun dengan gampang dan dengan logis. Nah itu yang lagi ada, belum ada Bang. Formula itu yang lagi kita ikhtiarkan. Dan Abang kan di lembaga kebudayaan Betawi. Lembaga kebudayaan Betawi itu kan mempunyai keterbatasan juga. Orang-orang yang kita undang kadang-kadang masih bertumpu kepada data abad 18, abad 19. Oh, pemikirannya masih di situ. Jadi bahkan saya sering marah ya. Kenapa catatan di sejarah nasional kita belum mengakomodir abad kedua tadi itu? 1500. Nah, sekarang kan teman-teman di sejarawan ini udah melirik itu ya. Mereka terus mendiskusikan si naskah Wangsakerta itu. Pustaka Ibumi Nusantara yang sekarang buku itu sebetulnya kalau teman-teman mau baca itu ada di perpustakaan Sri Baduga Maharaja di Bandung. Itu ada perpustakaan tebal panjang. Jadi kalau kita mau baca ringkasannya banyak di toko buku, kita cari aja naskah Wangsakerta gitu. Kita bisa ada bukunya ditulis oleh dianalisis oleh macam-macam itu. Jadi sudah mulai ada kendor sedikit lah pengertian mereka. Ya, pemirsa Jaga Asa kita semakin jelas ya, semakin paham. Kalau mau tanya, mau bicara soal sejarah dan perkembangan Betawi ya tadi yang udah disampaikan panjang lebar oleh engkong guru Bang Yahya Adi Saputra. Terima kasih Bang Yahya sangat memberikan ilmu dan sangat kita jadi tahu. Terima kasih atas kedatangannya. Ya pokoknya begini Bang Junaid ya. Siapapun dari engkau yang menyaksikan podcast ini itu saya undang engkau untuk kali-kali mampirlah ke Lembaga Kebudayaan Betawi. Kita ngobrol, alamatnya Bang kita ngopi. Jadi Lembaga Kebudayaan Betawi itu alamatnya dari dulu ya. Dari dulu. Itu di gedung Nyi Ageng Serang, lantai 4 gitu. Jadi kita silakan datang sono. Di sono ada buku-buku, ada kopi, kadang-kadang kalau lagi ada rame-rame kita ada bir petok, ada kopi jahe dan kita berdiskusi banyak hal. Jadi kan yang LKB Bina itu kan bukan wilayah administratif. Dia wilayah kultur, budaya. Jadi wilayahnya luas. Kalau zaman dulu tuh namanya Batavia and Ome London. Kalau zaman undang-undang baru itu namanya wilayah aglomerasi. Jadi kira-kira seperti itu Bang Junaid. Mari kita ngundang engkau teman-teman semua, datanglah ke Lembaga Kebudayaan Betawi dan saya sedang menyiapkan beberapa naskah buku untuk menyambut 500 tahun. Seperti ini kan sudah 5 abad. Ya, 5 ini seri wacana 500 tahun yang kemarin dikeluarkan oleh oleh Dewan Kesenian Jakarta. Di sini ada tulisan dari almarhum Chandrian, saya juga nulis, kemudian ada juga Fajriah juga nulis di sini. Ya, tentang bagaimana sejarah Jakarta dan masyarakat Betawi. Di sini Bang Junaid boleh taruh di sini kalau ada yang mau baca. Nih bukunya ya, hasil karya beramai-ramai untuk memperingati 5 abad. Kota Jakarta Bang ya. Ya. Terima kasih pemirsa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.